Semua, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini tanggal 2 April 2020, hari Kamis. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan buat teman-teman yang ingin langsung melihat rangkuman bacaan ini, silahkan langsung lihat ke bawah di deskripsi, ada tulisan rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Decknya kita ambil yang 3 kartu. Kita lihat energinya yang keluar. Dan si tikus masih mengikuti kita sampai hari ini. Ya, apa boleh buat, banyak hal yang memang masih harus diperbaiki, masih harus dibersihkan, masih harus dihadapi dengan berani. Dan hari ini si tikus membawa temannya si ular, tapi kita jauh lebih dewasa. Ya, kita lihat, kita punya gambar lili di sebelah kiri yang menunjukkan bahwa kita sudah biasa, sudah pernah melewati hal tersebut, bukan lagi sesuatu yang heboh, bukan lagi sesuatu yang luar biasa, bahwa masalah itu kita temui sehari-hari, bahwa kebohongan, bahwa informasi yang tidak jelas itu adalah makanan kita sehari-hari, dan itulah yang membuat kita hidup dan bisa bergulir dari hari ke hari ke hari, menggapai satu tujuan dan tidak pernah membosankan. Bukankah begitu? Saya pikir sih demikian. Oke, kita lanjut dengan T5 tarotnya ini. Kali ini kartu tarot akan menjadi bacaan utama, dan kita ubah yang di bawah ini 3 kartu Lenormandnya bukan lagi sebagai bacaan utama, tetapi sebagai clarifier untuk bacaan past, present, dan future tarot ini. Ya, kita sudah ambil, dan ini untuk masa lalu. Dan kita lihat masa lalunya adalah kartu yang indah karena ada Emperor ke atas ditambah dengan lili. Ini adalah paduan antara kebijaksanaan, pengendalian diri, kemauan untuk bergerak maju, dan juga wibawa. What more can you ask? Kayaknya mungkin buat beberapa teman ini menggambarkan bahwa seberapapun masalah yang kita hadapi, ternyata kita sudah sampai pada masa lalu punya kemampuan yang mumpuni seperti The Emperor ini dan punya kebijaksanaan tersebut. So, itu adalah level yang lalu. Barangkali kita mendapat ujian level yang berikutnya, Five of Pentacles terbalik. Oke, sepertinya juga karena dia terbalik ya, karena hari ini barangkali bisa jadi dua hal. Hari ini bisa dirasakan sebagai situasi ya udah kita harus sendiri, dan kita mungkin menghadapi masalah juga sendiri, nggak ada yang bantuin, so what, kita hadapin saja hari ini. Nggak suka sih, tapi ya memang kita juga nggak bisa menghindari, toh ini namanya kehidupan. Atau pada hari ini karena Five of Pentacles-nya terbalik, bisa juga berarti hari ini saya sudah fed up banget, udah kayaknya udah kelamaan masalah ini didiamkan. Dan kita lihat ke depannya, kalau memang masalah ini masih diterus-terusin, maka ini sebenarnya akan mengancam kebahagiaan kita. Tetapi karena ini potensi ke depan, maka sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang terjadi pada hari ini, ya, dengan menyelesaikan masalah yang ada di hari ini, sehingga ke depan kita tidak harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Kita lanjut ke bacaan berikut dengan ini adalah Enchanted Map Oracle, ya. Kartunya seperti ini, decknya saya sudah mengambil 6 kartu, 6-6-nya jumping ditambah dengan 1 kartu additional advice, dan ini tidak harus kita baca. Kita lihat yang 6 kartu pertama, the past influence atau masa lalu adalah metamorphosis, dan kalau kita lihat pastnya tadi adalah the emperor, berarti kita sudah pernah ngalamin namanya jadi prajurit, naik terus sampai jadi the emperor. Kira-kira seperti itu ya, langkahnya mulai dari hijau banget sampai kemudian menjadi matang pada level tertentu.
Dan the present point of vantage, keuntungannya dengan melalui metamorfosis di masa lalu adalah saat kini kita sudah biasa ngapa-ngapain sendiri. Kita mandiri, ya. Solitude-nya ini saya melihat sebagai kemandirian. 13 ini adalah 4, berarti kan kestabilan. Kita punya kestabilan di dalam diri kita sendiri. Kita mampu mengendalikan emosi. Apa yang kamu belum ingin pelajari, what you resist adalah ghost land, ya. Kalau kita lihat ini gambarnya sebenarnya gambar hantu. You can learn from the past and imagine a beautiful future, but you must live in the here and now. Berarti what you resist adalah belum bisa sepenuhnya ke hari ini. Jadi masih banyak terpengaruh oleh masa lalu. Mungkin kejayaan masa lalu, entah masalah masa lalu yang membuat kita sekarang masih terikat, belum sepenuhnya bebas dengan situasi di masa lalu. Unexpected help adalah talisman. Untungnya gitu ya, kita mendapat bantuan yang tidak diduga adalah talisman. Gambarnya so cute, ini gambar orang menghadap ke belakang. Sebenarnya dia menghadap ke depannya, yang di sana yang membentang luas hijau ada jalan. Dan kalau kita lihat gambarnya sebelah kanan ada dia membawa kristal di sini, bajunya keluar gambar naga, dan di sini punggungnya ada tato banyak sekali tanda-tanda seperti simbol. Talisman. A lesson truly learned is crystallized as earned wisdom. You have all you need for the success you seek. Jadi ini seperti gambar lili tadi untuk Lenormand. Jadi kebijakan yang kita peroleh, yang kita sudah capai pada saat ini, itu adalah sesuatu yang sudah terkristalisasi menjadi bagian dari diri kita, bukan sesuatu yang bisa diambil oleh orang lain. Jadi kalau kita sudah bijak, seberapapun orang ingin mengambil seolah-olah kita tidak bijak, tidak bisa, karena itu sudah menjadi satu bagian dari diri kita. Dan the next right action adalah intention. Intention, deliberate, clear intention have the power to change the world. Jadi begitu kita punya kebijaksanaan, ya kita sudah bertumbuh sekian jauh, maka yang penting pada saat ini adalah intensi kita apa, sehingga probable future-nya adalah wishing well, berharap semuanya baik. Desire is sacred impulse for life, feel it, but let go of all attachment to ownership. Iya, di sini memang ownership-nya itu kan kekayaan yang luar biasa. Kita mungkin boleh memilikinya. Kita adalah seorang raja, emperor yang memiliki semuanya. Tetapi yang sebenarnya menjadi warning adalah jangan kita memegang erat-erat semua kekayaan tersebut seolah-olah kita adalah bagian dari situ. Kita tetap diri kita sendiri, ya. Wishing well itu dikaitkan dengan kita jangan terlalu attach dengan kebendaan, dengan materi, ya. Kalau ini tambahan bisa dibaca juga, bisa juga tidak. Kalau kita lihat tadi hampir sama dengan talisman, hanya di sini sudah langsung berujung pada rumah pohon atau jam di dalam pohon. Ini adalah sesuatu yang sangat tua, ya, sangat turun-temurun. Follow the leader. Follow the leader. Every life is teaching tool for others. Your authenticity and honesty are an example are to those around you. Ya, jadi apapun yang kau pilih sebagai satu kebijakan itu selain akan bermanfaat buat dirimu sendiri, tetapi orang bisa juga belajar dari cerita kehidupan yang dibawa oleh dirimu. Oke, kita lanjut hari ini dengan tanggal 2 April 2020 jam 12 kita lihat bulan masih berada di Cancer dan dia berhadapan langsung dengan Pluto dan Jupiter.
Pluto dan Jupiter transit di Capricorn cukup lama dan dia ini tepat sampai besok masih conjunction hampir sempurna. Hari ini Jupiter masih berada di derajat lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada Pluto. Ini berarti prosesnya masih berjalan ya, dan bulan yang jalannya lebih cepat seperti menyaksikan perubahan yang besar, dan itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh bulan kecuali menjadi witness. Dan ini adalah perasaan yang cemas. Kenapa? Karena kita melihat tokoh pimpinan kita, siapapun yang kita ikuti, itu mengalami satu periode dia harus menerima kekalahan, tanda petik. Ini bukan situasi perang, jadi menang kalah itu bukan hal seperti itu. Jadi ini lebih apa yang tadinya menjadi kebijakannya dia itu tidak lagi sepenuhnya bisa dipegang. Tetapi karena ini keduanya planet yang relatif berjalan lambat, Jupiter itu 1 tahun berada di satu zodiak ya, 11 bulan. Sementara kalau Pluto itu jauh lebih lama, dia ada di Capricorn dari tahun 2008 dan akan berada di situ sampai 2024. Nah, ini aktivasinya karena bulan kemudian menyaksikan emosi menjadi bagian dari peristiwa besar tersebut. Jadi Pluto, Jupiter, Capricorn itu adalah peristiwa yang sebenarnya relatif bukan hanya individu, bukan personal. Itu bukan personal planet. Ini lebih ke kolektif. Jadi barangkali kita hanya bertindak sebagai saksi bahwa hari ini ada kejadian yang kita sudah mulai rasakan berbeda dan masih akan berlangsung ke esok hari. Entah kenapa ini menjadi penting, barangkali karena ini kemudian akan berpengaruh pada bagaimana kita menentukan cara terbaik untuk merasa nyaman di rumah kita, ya. Cancer ada di rumah keempat, dan itu bagaimana kita merasa nyaman berada di ruang yang kita familiar dan kita tidak merasa terancam oleh pandangan orang lain, terancam oleh lebih-lebih fisik dari orang lain. Lanjut pada tarotnya, kita ambil yang 4 kartu, langsung ke sebaran. Iya, hari ini yang jelas kita bingung ya. Seven of Cups ini kita melihat banyak pilihan. Ini kalau pilihannya kita yang harus mengambil keputusan. Kadang-kadang kita tidak bisa mengambil keputusan juga dengan Seven of Cups ini. Kita hanya bisa melihat bahwa di luar sana ada banyak pilihan, banyak alternatif, orang punya pendapat, ada kejadian bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan itu cukup membuat kita overwhelming ya. Jadi kita merasa it's just too much gitu. Dan kita juga sebenarnya tidak ingin berpihak ke salah satu ya pihak lah, artinya gitu, tidak ingin berpihak intinya. Tetapi kalimat-kalimat yang saling silang itu membuat kita sebenarnya sedikit banyak terbebani. Dan ini sarannya adalah kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu terhadap situasi tersebut, leave it. Kalau nggak bisa dihindari kita menyaksikan sesuatu, ya kita terima, kita bagian dari komunitas yang besar. Tetapi tidak berarti bahwa kita ikut dalam apapun yang bergerak di luar sana. Dan hasilnya adalah Knight of Cups kebalik ini menurut saya adalah kita tidak perlu memberi nilai khusus secara emosi terhadap apapun situasi yang di luar tersebut. Ya, barangkali saat ini tidak bisa dipahami apa. Saya pikir itu saya sampaikan informasinya saja. Tidak perlu berusaha dibahas karena belum tentu juga merupakan sesuatu yang besar
terjadi. So saya juga nggak mau membuat orang khawatir. Tapi apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa pelajari untuk lebih waspada, lebih fokus pada kepentingan diri sendiri. Situasinya adalah Divine Mother, ya. Divine Mother is with you, healing issues of worthiness, self-esteem, and love. Jadi kalau menurut saya situasinya mengajak kita untuk berpikir bahwa kita adalah bagian dari yang besar, tetapi tidak harus mengikuti politik tertentu atau apapun yang terkait dengan pandangan individu. Ya, mothernya di sini adalah mother yang lebih besar, bumi, alam. Ya, kita ikuti apa yang alam inginkan dari kita. Challenge-nya adalah a new journey. Mungkin ada sesuatu yang membuat harus berubah. Kita belum bisa kebayang apa yang harus dilakukan, tapi leave it dulu ya, karena ini juga challenge ya. There's nothing we can do pada saat ini. Guidance-nya adalah winter reflection. Go within and reflect on your intention. Balik lagi ke intensi, tadi juga bacaan yang di depan intensi ya. Relax, divine timing is at play. Jadi semuanya belum ada yang jelas karena memang belum diizinkan dari semesta untuk semua orang melihat hasil akhirnya. Fokuskan pada Divine Father. Jadi ada Divine Mother, ada Divine Father. Divine Mother itu bicara mengenai self-esteem ke dalam diri kita sendiri. Divine Father itu memberi kita kekuatan, hope, kedamaian, serta keberanian. Both ya, dari dalam diri kita mencintai diri kita dan kita juga berani memperjuangkan apa yang menjadi hak atau kepentingan kita. Sehingga outcome-nya adalah manifestasi. You have the power and knowledge to change your reality. Jadi, katakanlah hingar-bingar di luar terjadi. Bacaan ini mengajak kita untuk berpikir bahwa kita lebih dewasa karena sudah punya pengalaman di masa lalu dan kita tidak akan mudah terbawa arus oleh situasi yang membingungkan dan hanya mengedepankan emosi yang kita juga tidak tahu kebenarannya. Semua adalah Seven of Cups, pilihan yang saling silang. Kita sebaiknya belajar menjadi saksi dari perubahan tersebut. I think that would be the best I can say. Oke, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.